2 Mei 1889, lahirlah ke dunia Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kelak lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Pada saat itu Indonesia belumlah merdeka dari penjajahan, sehingga tidak banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Adalah sosok Ki Hajar Dewantara yang berdiri di garis depan perjuangan untuk membebaskan bumi putra dari belenggu penjajahan, meyakinkan anak-anak bangsa bahwa kita harus merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, dan merdeka dalam belajar. Semangat dan pemikirannya tertuang dalam semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Bangun Karso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, di belakang memberikan dorongan. Pesan itu terus menjadi pengingat bagi semua pendidik di seluruh penjuru Nusantara. Dan hari ini semakin digaungkan dengan Merdeka Belajar sebagai gerakan untuk mentransformasi sistem pendidikan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pesan Ki Hajar Dewantara itu jugalah yang senantiasa menguatkan tekad kami untuk terus melahirkan terobosan Merdeka Belajar di tengah situasi pandemi yang penuh dengan tantangan dan keterbatasan. Sampai hari ini telah hadir 19 episode Merdeka Belajar yang mendorong perbaikan pada aspek infrastruktur dan teknologi, kebijakan pendanaan dan prosedur, kepemimpinan budaya dan masyarakat, serta kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Semuanya diupayakan dengan semangat kolaborasi dan gotong royong demi terwujudnya cita-cita pendidikan yang berkualitas untuk semua rakyat Indonesia. 2 Mei 2022, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu untuk memulihkan pembelajaran dari dampak pandemi, menghadirkan pendidikan yang lebih tangguh, dan terus menguatkan gerakan Merdeka Belajar. Mari bersama-sama kita lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Kita pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya ingin menyapa semua ibu dan bapak pendidik dan tenaga kependidikan, juga adik-adik pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ini hari yang baik untuk kita semua, karena tahun ini kita mendapatkan kesempatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam situasi yang lebih baik. Kita bisa sampai pada hari ini karena ketangguhan kita untuk pulih, yang selalu menjadi semangat dari pendidikan Indonesia. Dimulai dari Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia dan Bapak Pendidikan Indonesia, yang tidak pernah menyerah memulihkan dan memerdekakan masyarakat Indonesia dari penjajahan melalui jalan pendidikan. Semangat itu terus terwariskan sampai saat ini, ditunjukkan dengan upaya kita bersama untuk mengakselerasi kualitas pendidikan Indonesia dan memulihkan pendidikan dari dampak pandemi. Untuk itulah pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita mengangkat tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Tema ini mewakili gerakan Merdeka Belajar yang terus kita dorong bersama-sama dengan penuh semangat gotong royong. Bahkan, kita tidak hanya menggerakkan pemulihan Indonesia, tetapi juga memimpin pemulihan di tingkat global melalui presidensi Indonesia di forum G20. Di mana Kemendikbudristek mendorong agenda-agenda pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kepentingan bangsa Indonesia dan saya yakini membawa manfaat untuk Indonesia dan dunia. 19 episode Merdeka Belajar yang telah kita luncurkan hingga saat ini adalah bukti kuatnya gotong royong kita mewujudkan pemulihan pendidikan yang manfaatnya sudah dirasakan secara nyata. Tidak lupa di hari yang baik ini,
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah mendukung perwujudan cita-cita Merdeka Belajar demi pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita selalu semangat untuk bangkit dan pulih demi masa depan Indonesia. Pimpin pemulihan Indonesia menuju Indonesia yang bermartabat, berkeadilan, dan maju. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Ucapan ini saya berikan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh para pendidik, para guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus-menerus memperbaiki kualitas bangsa Indonesia dengan memberikan pendidikan kepada para murid-murid. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Mari terus berupaya memastikan seluruh anak Indonesia, dimanapun mereka berada, dengan latar belakang apapun, mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semangat bergerak bersama, pulih dan bangkit untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, semangat bergerak bersama untuk Merdeka Belajar. Pulih bersama, bangkit perkasa. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari bersama kita terus memajukan pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama kita terus memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Hai, saya Indah Kus mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2022 dan semoga dengan pulihnya situasi pandemi, gerakan Merdeka Belajar akan terus bergema di Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional, semangat Merdeka Belajar. Satukan hati,
di bawah mentari yang sama mencari tempat kita di masa depan. Berjanji kita tak akan putus asa walaupun semua takkan mudah. Setiap kali kunjungan kerja, saya selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungi sekolah dan berbincang kepada para murid. Semangat mereka untuk belajar dan meraih cita-cita adalah inspirasi terbesar saya. Salah satu momentum kunjungan kerja yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya memberikan kejutan saat berkunjung ke dalam kelas untuk berbincang dengan para murid. Selamat pagi semua. Oke, ketua kelas silakan siapkan kelasnya biar kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Bersiap, berdiri. Mari ya teman-teman sebelum Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Oke, silakan duduk. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Diana mau kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau tanya dulu nih, yang di kelas ini. Siapa yang tidak punya cita-cita? Ada? Nah, ada ya. Semua punya cita-cita. Semua mau menjadi orang? Semua mau menjadi orang sukses. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu orang yang sukses yang mau bertemu dengan kita, mau berbagi ilmu, mau berbagi pengalaman dia. Nah, untuk itu kita sambut beliau. Inilah Pak Desto. Kami persilakan untuk masuk ke dalam kelas. Arik ya Bu. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik ya semua kabarnya ya. Jangan serius-serius, santai-santai aja. Gini semua ngapain? Dia santai-santai. Ini kelas 8 ya? Ya. Kalau kelas 8 itu berarti zaman saya tuh berarti kelas berapa ya Bu? SMP kelas 3 ya? Kelas 2 Pak. Oh kelas 2. Pada pengen jadi apa? Siapa duluan ini? Kamu pengen jadi apa? Saya mau jadi pengusaha. Oh pengusaha, pengusaha apa? Saya suka mobil. Suka mobil? Otomotif. Otomotif, iya. Pengusahanya mau jualan mobil atau mau jadi owner deal mobil, jual owner deal mobil atau apa? Saya mau kayak megang saham Ferrari. Ini bagus ya. Kalau ibu mau jadi apa ya? Saya udah jadi guru Pak. Oh jadi guru, ya. Ini termasuk guru yang baik nggak? Baik ya Bu ya. Ibu ngajar apa Bu? Tadinya IPA, sekarang saya masuk ke prakarya Pak. Oh prakarya, iya. Kalau kamu pengen jadi apa? Aku mau jadi akuntan. Akuntan. Kenapa pengen jadi akuntan? Ya, karena aku mau mencoba belajar mengelola keuangan dalam skala besar. Mengelola keuangan. Iya. Yang belakang, kan kamu jadi apa? Jadi seorang Atlet. Atlet apa? Oh, udah sekarang bisa? Oh ya? Jago? Kamu udah ban apa? hitam. Udah di hitam? Oh ya? Bisa nendang tinggi nggak? Coba di sini, coba. Praktek. Sini, jangan nendang saya ya tapi ya. Serem banget. Nih. Wow.
Bagus ya. Adek mau jadi apa, Dek? Main futsal profesional. Wah, atlet juga. Udah sering main futsal sekarang? Oh iya. Kalau di sini ada olahraganya apa, Bu? Ada futsal, basket, banyak sih Pak. Basket, iya. Tahu nggak hari ini kita mau ngapain aja? Gak ada yang tahu? Oke, jadi belum ada yang tahu ya hari ini kita mau ngapain aja ya? Iya, belum ada yang tahu ya? Kamu nggak tahu? Semua nggak tahu? Nah, ini mungkin Bu, bukan cuma saya yang akan membantu juga memberi pembelajaran ya, karena ada tamu juga Bu yang mau bantuin Oh, juga. ada tamu lagi ya Pak? Karena saya ini kan sebetulnya kurang ahli dalam mengajarin orang. Oh, Jadi saya gitu. butuh bantuan seseorang. Iya Bapak, Ya. boleh. Boleh masuk silakan yang mau membantu saya nih pada pagi hari ini. Tepuk tangan untuk Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, Apa apa kabar? Mas Desta? Apa Aduh. kabar Selamat Bu? pagi. Baik Pak. Dengan Bu Lady? Kemudian iya Pak. Oh, Lady. terima kasih. Iya. Aduh, terima kasih. Adik-adik apa kabar? Waduh, cerah sekali nih muka-mukanya. Seneng banget bisa balik ke sini. Tapi saya kepengen tahu nih dari adik-adik sekarang. Ini pengalaman tatap muka ini seperti apa ya sekarang ya? Boleh nggak tahu? Ini kayak sekarang kan udah balik nih sekolah. Udah 100% ya, Mas Menteri ya? Udah 100%. Iya. Kita udah berjuang udah setahun ini Betul. untuk biar anak-anak pada balik sekolah 100% akhirnya sampai. Pengen denger sih seperti apa. Coba mungkin ada yang cerita ya. Nah, namanya siapa? Diandra. Silakan. Pengalaman PTM saya, menurut saya itu sangat menyenangkan. Karena waktu saya lulus SD, saya belum pernah ketemu teman-teman saya sama sekali di SMP. Oh. Jadi waktu kelas 7 sangat sedih sih, nggak bisa ketemu teman-teman baru. Tapi sekarang udah senang. Oke, ketemunya di Zoom doang ya? Iya. Waduh, oke. Jadi sekarang akhirnya ketemu, agak aneh nggak? Agak canggung dikit nggak di awalnya? Iya, canggung. Karena belum pernah kenalan sih. Ini kenal nggak ini? Kenal. Siapa namanya? Oh iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Siapa namanya? Wah iya. Nanti mungkin mau milih juga satu. Silakan, namanya siapa? Namanya Nina, cuma nama panjang saya Nisrina. Nisrina, oke. Silakan, gimana pengalamannya sekolah offline? Itu menjadi seperti kayak roller coaster ya. Oh, roller coaster. Saya kira semuanya bakal kayak yang ada di benak saya, tapi ternyata lebih dari itu. Kayak apa? SMP itu tahu teman-teman baru, masuk hal-hal yang baru, kayak saya ikut volley. Sebelumnya saya belum pernah, jadi saya baru pertama kali biasanya. Pertama kali, akhirnya beraktivitas. Nggak enakan di rumah aja belajar online? Nggak, langsung gele-gele kepala. Enakan mana? Coba semuanya enakan belajar di rumah online atau belajar tatap muka gini? Oh, bareng semuanya, Mas Menteri. Enaknya nih Mas Desta, Ya. karena anak-anak udah pada balik sekolah offline, itu mereka bisa semakin cepat pulih dari dampak dari pandemi. Ya. Memang kita harus ngakuin kan adik-adik, selama kita di pandemi pembelajaran agak turun, bener nggak? Agak kita stres, agak turun. Nah ini makanya pentingnya kembali bersama secara fisik dan kita secara gotong royong ya Mas Desta. Benar, gotong secara royong. gotong royong ini menjadi prinsip utama kita untuk pulih dari pandemi ini. Dan itu sangat susah gotong royong lewat Zoom, bener nggak? Sangat susah, jadi kita harus datang bersama. Nah ini tuh sebenarnya gotong royong Mas Desta, itu adalah salah satu nilai terpenting dalam profil pelajar Pancasila. Kemampuan berkolaborasi, gotong royong. Profil pelajar Pancasila itu adalah tujuan besar Merdeka Belajar. Tujuan besar Merdeka Belajar. Jadi sekarang ini udah pernah dengar sekarang mau ada kurikulum baru, adik-adik? Nah, udah dengar ada program-program seperti guru penggerak, sekolah penggerak, kurikulum merdeka. Nah, program-program seperti ini ada satu tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, ya. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, ya. Ini yang pertama. Ini adalah mengenai spiritualitas dan moralitas, ya. Kedua adalah kebinekaan global, ya, agar adik-adik mencintai keberagaman, bukan hanya mentoleransi keberagaman, mencintai keberagaman. Ketiga adalah gotong royong, kemampuan kita berkolaborasi, teamwork. Keempat adalah kreativitas, kemampuan kita mikir outside of the box, ya kan, berpikir secara inovatif, ya. Kelima adalah kemampuan bernalar kritis, gimana kita problem solving, gimana caranya kita memecahkan permasalahan.
Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan untuk adik-adik mendorong dirinya sendiri. Ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang nanti adik-adik di masa depan pas sudah cari kerjaan atau jadi wirausaha atau jadi apapun, ya, mau jadi apapun, ini akan menjadi skill-skill, kompetensi-kompetensi yang terpenting, profil-profil terpenting. Cuman kan sekarang kan kita udah PTM 100% nih. 100%, ya. Jadinya kan sekarang boleh kantin udah buka lagi, bener nggak? Betul. Udah boleh kantin. Nah, untung. Dulu kan bawa bekal terus dari rumah kan. Nah, jadi kantin udah dibuka dan juga saya dengar ekskul juga udah dibuka ya. Sekarang udah bisa beraktivitas ya. Beneran? Oke, itu bagus banget karena gimana kita mau melatih profil-profil tadi kalau adik-adik cuman pinternya di dalam kelas aja, itu penting banget sih. Mas Nadim dulu ikut apa? Kurikuler? Apa, ekskul? Ekskulnya ikut apa? Rahasia dong Mas. Saya nggak usah bilang loh. Jangan. Kira-kira coba kalau cocoknya Mas Menteri ini ekskulnya apa kira-kira? Nebak apa kira-kira dia kalau Mas Menteri? Hah? Marawis? Ya oke. Kamu nebak apa kira-kira? Paskibra. Paskibra. Ya. Oke. Nah, apa? Pramuka. Oke, cuma satu yang benar, satu. Pramuka. SD saya pramuka, betul. SD. Kalau pas SMA, Mas Menteri dulu ekskulnya apa? Kalau SMP SMA, aku ngeband. Wish. Wah. Iya, jadi kita masuk rock band kompetisi. Tapi yang paling besar ekskul saya dulu itu teater. Teater. Jadi saya itu alhamdulillah sering dipilih menjadi kayak pemeran utama gitu di teater. Jadi kira-kira saya ngelakuin ada 5-6 produksi lah. Jadi itu jadi ekskul utama saya. Dan dari teater itu yang saya belajar kepemimpinan. Saya belajar pede bisa bicara depan semua orang. Saya kan itu kan serem kan. Tidak kalau kita mudah pentas, ya, iya benar. Serem banget gimana? Semua teman-teman nonton. Betul. Jadi kalau kita jatuh di panggung atau tiba-tiba kagok gitu ya, aduh malunya sama teman-teman apalagi orang tua gitu. Jadi saya melatih keberanian, melatih kepemimpinan dan juga gotong royong. Karena tahulah Mas Desta juga tahu kalau di dalam dunia yang pertunjukan itu kalau satu pihak kacau itu kan menurunkan semuanya. Jadi bikin takut. Itulah kira-kira ekskulnya saya waktu kecil. Kalau Ibu dulu ekskulnya apa? Pramuka, Pak. Oh, pramuka. Loh, sama Mas Nadim? Iya. Emang bareng dulu? Beda angkatan, Pak. Beda angkatan. Oke, ini kalau yang ekskul olahraga di sini siapa? Ada? Coba kamu apa olahraganya? Karate. Wih, udah sabuk berapa tuh karate-nya? Hitam. Sabuk putih. Waduh, hebat karatenya. Kalau siapa lagi tadi? Ekskul olahraga siapa? Kamu olahraga apa? Basket. Ada yang seni nggak? Seni tari. Seni tari. Wow. Tari apa? Tradisional. Tradisional. Wow. Udah bisa tari apa aja? Jaipong. Oh, jaipong. Bagus ya. Jaipongan. Siapa lagi yang seni? Menyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa? Kenapa? Kayak ekstrakurikuler padus. Oh, paduan suara. Oh, padus. Iya. Kamu yang kuasai lagu apa? Whitney Houston? Wow, lagu yang mana? Boleh sedikit nggak kasih Mas Menteri mau dengerin suara kamu? Don't make me love someone I wanna love you. Get in my arms if you dare. Must I make you live? Don't walk away from me. No, I have nothing. Nothing. Kayak kita harus badan. Keren banget suaranya, luar biasa. Tadi saya kira itu Whitney Houston tadi sebentar tuh. Tiba-tiba kok ada suara Whitney Houston beneran, ternyata kamu nyanyi ya. Nah. Ibu juga mau nyanyi Whitney Houston? Masalahnya kan suaranya nggak sebagus. Oh, suara nggak sebagus. Amazing, luar biasa. Amazing, iya. Sebenarnya manfaat ekstrakurikuler itu apa sih, Mas Menteri? Wah, luar biasa manfaatnya. Jadi gini, kita ini bukan hanya
nanti kalau adik-adik udah gede ya di dunia pekerjaan seperti kita, skill-skill bukan hanya skill untuk belajar di dalam kelas itu juga itu sangat penting, tapi sama pentingnya kita melatih jiwa kepemimpinan kita, jiwa kompetisi kita, berani menaruh diri kita di dalam situasi-situasi di mana kita bisa gagal, bener nggak? Kalau kita melakukan kompetisi musik, iya kan? Takut kan kita kan? Untuk bisa melewati rasa takut itu, untuk bisa terus memperbaiki diri, itu namanya pembelajar sepanjang hayat. Jadi ekskul itu bukan cuman kita senang-senang aktivitas, ekskul itu melatih jiwa kepemimpinan kita, keberanian kita, kemampuan gotong royong. Bayangin kalau paduan suara atau tari bukan tanpa gotong royong, ya kan? Satu orang nggak latihan, malu-maluin semuanya kan? Ya. Itu namanya gotong royong, itu namanya teamwork, bener. Dan itu saya sama Mas Desta ini di seluruh karir, teamwork seberapa penting tuh Mas Desta? Penting banget. Penting banget kan? Saling menunjang satu sama lain. Betul. Kalau Mas Menteri sendiri pernah mengalami kegagalan nggak? Misalnya dalam kompetisi apa gitu? Oh sering. Sering kan? Sering. Saya pernah lagi pentas di teater, saya jatuh dari panggung. Jadi kita lagi adegan berantem pakai pedang, itu saya nggak ngelihat di belakang panggungnya, saya jatuh dari panggung depan 300 orang. Dan saya terus aja maju. Jadi seolah-olah itu bagian dari aksinya. Jadi saya pura-pura aja gitu. Aduh, pura-pura sakit-sakitan gitu. Tapi itu hal-hal yang benar-benar mengetes kita lah gitu. Jadi pentingnya ekskul itu luar biasa. Jadi tolong adik-adik jangan melihat ekskul itu hanya sebagai tambahan atau itu penting sekali. Mengasah passion kita, mengasah profil pelajar Pancasila. Jadi overall menurut saya hal yang sangat penting. Itu dia. Mas Menteri, ini mau izin sebentar, saya mau memberikan mereka tugas, Mas Menteri. Tugas kelompok, ya. Diperhatikan baik-baik tugasnya apa ya. Tugasnya adalah, ini ada, boleh mengajukan ide proyek kurikulum merdeka, beserta kegiatan proyeknya kira-kira mau ngapain aja. Berdasarkan 4 tema, boleh milih nih, kebinekaan, kewirausahaan, perubahan iklim, dan proyek sosial. Kira-kira mau milih yang mana? Betul. Ini kurikulum merdeka ini salah satu hal yang paling keren mengenai kurikulum ini adalah kita mengambil yang tadinya jam kelas, kita ngambil sebagian yang lumayan besar biar adik-adik sama guru-guru bisa mikirin proyek-proyek yang seru-seru, yang ada hubungannya dengan tema-tema yang terpenting. Bayangin, kewirausahaan. Jadi adik-adik belajar bikin bisnis, ya, bikin startup baru, usaha apa yang bisa dilakukan gitu. Jiwa kewirausahaan. Kedua, perubahan iklim. Sekarang kita dalam situasi adik-adik di sini yang bakal harus menangani krisis global climate change. Ya, jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana memitigasi mengatasi isu ini. Ketiga adalah proyek sosial, gimana caranya membantu sesama kita. Itu. Dan yang keempat itu kebinekaan. Bagaimana kita bisa rukun antara suku, rukun antara agama. Ya, itu suatu hal yang membuat Indonesia negara yang sangat kaya karena kita kaya budaya, ya kan? Gimana caranya menjalin kerukunan tersebut? Jadi itu kira-kira 4 temanya. Waktunya 10 menit ya. Boleh berdiri aja, kumpul, ngobrol-ngobrol. Kewirausahaan, kalau secara umum pun nggak apa-apa. Tapi ini topiknya apa nih? Perubahan iklim ya? Bahannya berapa, pamannya ada singkong. Kebinekaan. Kalau misalkan Sumatera, Kalimantan, Jawa dan lain-lain, kita minta mereka untuk melakukan Top. Stand di sekolah, aku mau jual dari kemana? Gitu. Jadi kalau ada online itu pecah-pecahin itunya. Gitu. Sip. Bisa, tapi tergantung mana yang menurut kalian akan lebih mudah untuk mencapai dampak. Oke, yuk, waktu habis. Waktu habis. Perwakilannya siapa dari masing-masing kelompok? Silakan presentasi. Oke, saya pilih ya. Ya. Perubahan iklim. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rifrina Alfa dari kelompok Climate Change. Kita semua berasa bahwa suhu rata-rata di Jakarta itu makin lama semakin meningkat. Bahkan tercatat di Jakarta juga sudah suhu meningkat sebanyak 1,5 derajat Celcius sebelum tahun 2030. Maka dari itu, kelompok saya akan mengajukan proyek
Jadi nanti setiap hari Kamis di SMP 5 kita akan mengajak seluruh siswa untuk pulang bersama dengan transportasi umum seperti bus sekolah Transjakarta. Selain itu kita juga bisa mengurangi polusi dan sampah dengan menggunakan konsep 3R untuk mengusung sustainable living atau kehidupan berkelanjutan. Good idea. Oke, yang kedua kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diana Nurul Prasto dari tim kebinekaan. Dari proyek yang akan kami buat yaitu kita akan melaksanakan proyek pentas seni. Jadi nanti kita akan mendata seluruh siswa SMP Negeri 5, siapa-siapa aja nih yang dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Nah, dari situ kita akan meminta perwakilan dari masing-masing pulau, asal pulaunya, untuk melakukan pentas seni. Harapan kami adalah dari pentas seni yang akan kita tampilkan, kita dapat terus melestarikan itu dalam bentuk tradisional maupun modern. Lalu maknanya juga ada berbeda-beda tetap satu jua, yaitu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Pentas kami akan menjadi meriah karena kami melakukannya secara bersama-sama dalam sebuah pentas yang memiliki banyak perbedaan. Lalu tujuan kami juga ingin terus memperkenalkan budaya Indonesia, mempersatukan, mempererat, dan juga melestarikannya agar tetap terjaga sampai waktu yang akan. Sekian terima kasih dari saya. Ya, Mas Menteri, dari tadi apa lagi ya? Wirausaha. Wirausaha siapa? Nah, ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Metafani. Saya perwakilan dari kelompok kewirausahaan. Jadi hasil diskusi kami yaitu membuat olahan kuliner makanan. Nah, bahan baku yang kita gunakan yaitu ayam. Untuk mengolah ayam itu kita memutuskan untuk membuat dimsum. Bahan yang diperlukan yaitu tapioka, tepung terigu, penyedap rasa, kulit dimsum, wortel, dan bawang putih. Nah, kami menjual produk makanan tersebut melalui online shop atau mungkin kami bisa membuka stand makanan. Oke. Oke. Luar biasa. Waalaikumsalam. Yang terakhir, tadi satu lagi apa? Proyek sosial. Proyek sosial. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek sosial ya. Kalian masih bingung kan, kita mau ngapain sih? Jadi proyek sosial ini di kelompok kami itu kita ingin mengumpulkan barang-barang yang bekas dan masih bagus, tapi yang kita nggak pernah pakai, atau baju yang kita nggak pernah pakai, mungkin juga alat tulis yang kita yang pernah pakai juga ya, bisa didonasikan ke panti asuhan. Mungkin kalau bisa disebarluaskan, mungkin kayak bisa ke panti jompo juga bisa dan lain-lain ya. Dari hasil penjualan ini itu dari dana dari penjualan makanan. Dampak untuk kita dan mereka juga itu dari mengurai barang-barang di rumah kita dan lain-lain. Membuat mereka gembira dan kita juga senang. Senang lah kalau kita lihat anak-anak yang membutuhkan, terus kita lihat mereka senang. Membantu mereka mendapatkan barang-barang yang membutuhkan. Terima kasih. Yeay. Gimana Mas Menteri? Hasil presentasi mereka gimana? Luar biasa. Menurut saya kenapa project based learning itu begitu seru? Karena kreativitas dan kemampuan memecahkan permasalahan itu di adik-adik kita ini luar biasa. Bayangkan tadi kita udah mendengar mengenai project yang akan mendorong siswa-siswa ikut public transport ya, untuk mengurangi emisi karbon dia, ya kan? Dan berbagai macam bisa pikirin nggak? Dari situ itu bisa berkembang kemana-mana. Gimana caranya kita menghemat energi dalam rumah dan lain-lain. Jadi itu project di mana seluruh sekolah sampai datang aja ke kepala sekolah bilang, Pak, kita harus mengurangi ini semua itu. Itu luar biasa project untuk mengurangi emisi kita tadi. Saya mendengar tadi wirausaha, project dimsum ayam yang luar biasa, pakai udah dipikirin lagi channel distribusinya ya kan. Ada online channel, ada offline channel. Luar biasa, itu jiwa kewirausahaan yang luar biasa. Kita mendengar tadi project sosial yang hebat sekali, dimana tadi mereka berdiskusi tadi Mas Desa sama saya juga bisa
Mas Menteri, ini kita bisa nggak bukan cuma di panti asuhan, tapi mungkin anak-anak jalanan juga kita bantu. Bisa, tapi harus dipikirin gimana cara memanage-nya. Jadi luar biasa aspirasi mereka untuk membantu dengan memberikan barang-barang yang tidak ada, mengumpulkan. Itu dampaknya mungkin buat kita kecil sekali. Mainan-mainan atau buku-buku kita yang kita nggak pernah pakai, tapi buat anak-anak di jalanan Impact-nya besar ya. Itu akan merubah hidupnya dia gitu. Bisa menjadi suatu hal yang begitu senang buat dia gitu. Dan tadi proyek kebinekaan luar biasa, ada suatu pentas ya multi budaya ya untuk bisa memetakan di mana aja anak-anak di SMP 5 berdatangnya dari mana, dari pulau mana dan lain-lain, dan untuk bisa menunjukkan dan membanggakan budayanya sendiri-sendiri agar kita menjadi cinta keberagaman, bukan hanya mentoleransi keberagaman tapi mencintai keberagaman. Ini yang namanya Merdeka Belajar, Mas Desta. Ini luar biasa. Dahsyat. Hebat resepnya tadi juga ya. Dimsumnya ya. Merdeka Belajar itu adalah suatu cara atau metode di mana adik-adik nggak duduk aja nongkrong, dapetin informasi aja, terus dites. Ya, belajar ngafal informasi dites. Itu bukan skill-skill yang akan dibutuhkan saat adik-adik keluar dari sekolah nanti. Betul sekali. Adik-adik harus berpikir secara kritis. Adik-adik harus melakukan hal-hal. Belajar untuk mengembangkan karakter bukan hanya dengan membaca buku, tapi dengan mengimplementasikan apa yang dibaca di buku itu. Untuk bisa keluar, berenergi, berkarya. Makanya Merdeka Belajar itu banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu dia. Oke, ini sekarang mau dikasih kesempatan yang mau nanya sama Mas Menteri langsung ya. Mau nanya apa aja boleh. Coba, nih. Coba. Whitney Houston tadi mau coba ini dulu. Kamu dulu, ayo coba. Siapa namanya tadi? Agatha. May I address my question? Gus. Oh, Oke. In English? Ya, in English ya. Aku diam aja deh. Wonderful. Maybe be given motivation and tips. And tricks to how to divide study time activities outside of academics and succeed in getting some scholarship to continue education, especially at the college level, which we know in tuition fees are very, very large. Thank you for your advice. Fantastic. I had no idea your English was this good. Okay, impressive. Tepuk tangan dulu dong. First of all, your English is excellent. Okay? Secondly, I just wanted to say that in order for you to balance between your academics and extracurricular, you need to be very, very efficient. Okay? You need to be very, very efficient. So you need to learn how to study in a more efficient way, get your work done, but realize that the extracurricular things that you do, they better be things that you like to do. Kalau kita milih ekskul, kalau kita milihnya hal-hal yang kita nggak suka sama sekali, ya bakal terasanya kayak double kerjaan, bener nggak? Tapi kalau kita milih ekskul yang kita bener-bener seneng itu aktivitas, atau merasa kita bisa sukses dalam ekskul itu nggak terasa seperti double kerja, merasanya kayak kita seneng aja gitu. Jadi jangan salah milih ekskul. Nah, itu satu. Kedua adalah untuk dapat scholarship, ya kan, untuk dapat beasiswa. Kita ada berbagai macam jenis beasiswa ya, seperti KIPK untuk masuk universitas ya, dan sekarang KIPK Merdeka untuk sekolah-sekolah di Indonesia itu udah tidak dikasih ada minimum batasnya. Jadi kalau Anda masuk sekolah yang akreditasinya A ya, universitas terbaik, walaupun universitas itu mahal pun akan bisa mendapat beasiswa. Tapi ini tentunya untuk anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu ya, itu adalah beasiswa tersebut. Tapi ada berbagai macam beasiswa, mau ke luar negeri pun ada LPDP. Jadi ada berbagai macam fasilitas beasiswa yang sekarang sudah diperbesar. Tadinya cuma S2, sekarang S1. Jadi kalau adik-adik di sini kerja keras, kepengen masuk dalam salah satu program hebat, nanti bisa masuk universitas top dunia. Ya, itu yang pertama. Itu. Oke, ada yang nanya lagi? Iya. Namanya siapa? Rehan. Ya. Apa cita-cita dan harapan Bapak di dalam dunia pendidikan? Besar sekali ini pertanyaan. Sampai jatuh itu lukisan di belakang. Cita-cita saya itu sebenarnya agar Indonesia nggak dilihat di dunia sebagai hanya negara yang terus saja berkembang.
Saya itu nggak kepengen Indonesia selalu mengejar ketertinggalan aja terus gitu loh. Jadi kayak kita selalu negara yang udah ketinggalan dan kita harus ngejar ketertinggalan itu. Saya itu kepengen orang-orang dari luar negeri kita melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan yang paling inovatif. Kita melakukan hal-hal yang negara-negara lain belum ngerjain. Kita udah duluan mengerjakan itu. Dan itu makanya adik-adik bakal melihat begitu banyak perubahan. Itu karena itu sebenarnya saya itu kepengen kita bisa bangga di panggung dunia. Nggak terus aja kita jadi underdognya, ya kan? Jadi yang harus ngejar ketertinggalan gitu. Saya kepengen 10 tahun dari sekarang orang-orang pakar-pakar dunia ngelihat Indonesia dan ngomongin kasusnya Indonesia, bagaimana kita mentransformasi sistem pendidikan kita sehingga talenta-talenta kita pas keluar itu udah siap dalam lautan terbuka. Dia bisa berenang. Dia nggak tenggelam lagi pas sudah masuk dunia kerjaan, wirausaha, apapun yang adik-adik mau lakukan nanti. Jadi itu kira-kira cita-cita besar saya. Bahwa sistem pendidikan kita menjadi sistem yang paling inovatif, yang paling merdeka, yang paling menyenangkan buat adik-adik. Itu aja cita-cita saya. Makasih. Wow. Oke, ada yang nanya lagi? Iya. Whitney Houston kali ya? Whitney Houston, silakan. Bagaimana sistem pemberlakuan kurikulum merdeka antara sekolah yang berada di kota dan sekolah yang berada di daerah provinsi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Wow. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya, tentu cara mereka mengimplementasi kurikulum merdeka mungkin beda-beda. Jadi, kurikulum merdeka ini kita implementasi awalnya di sekolah-sekolah namanya sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu ada yang di daerah paling ujung, di pulau-pulau, ada juga di kota-kota besar. Ya, ada di daerah-daerah yang ekonominya mampu, ada di daerah-daerah yang ekonominya tidak mampu. Jadinya sekolah penggerak itu bukan kayak sekolah unggul. Kita milihnya itu persis sama seperti contoh sekolah nasional di Indonesia. Ada yang tingkat levelnya masih rendah, ada yang tingkat levelnya masih tinggi. Jadinya tidak ada perbedaan. Dalam kurikulum merdeka ada 3 perbedaan. Yang pertama, guru kalian kayak Bu Ledi di sini bebas untuk maju dan mundur sesuai kemampuan murid-muridnya. Misalnya udah bahasa Inggrisnya udah jago di kelas ini, dia ingin naik 1 tahun atau 2 tahun ke depan, boleh. Kalau misalnya matematikanya masih kurang ya, mereka juga bisa mundur 1 tahun sebelumnya atau mundur 2 tahun. Jadi sekolah-sekolah di daerah yang mungkin udah ketinggalan matematiknya, itu boleh mereka turun dan naik. Jadi guru itu diberikan kebebasan untuk maju dan mundur. Kan lucu, apa maksudnya semua anak kelas 4 SD misalnya atau semua kelas 1 SMP harus semuanya di level yang sama, ya kan? Ujung-ujungnya anak-anak itu bakal ketinggalan terus, ya kan? Berapa persen dari kelas itu ketinggalan terus dan nggak bisa kekejar. Jadi satu itu. Kedua, angkat tangan kalau menurut kalian kurikulum kita kebanyakan materi. Angkat tangan. Jujur, Bapak. Jujur. Setuju saya. Nah, itulah makanya kurikulum merdeka itu kita kurangi jumlah materi yang dipelajari besar sekali, hampir 30%. Jadinya bukannya dijejelin materi adik-adik, tapi adik-adik bisa lebih mendalami dalam setiap materi. Jadinya itu kurikulum yang tadinya berlumpur-lumpur berapa buku harus dibawa ke kelas setiap hari, itu kita ringkas. Jadi jauh lebih sederhana biar adik-adik bisa lebih mendalami. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan untuk para guru menggunakan metode-metode lain, materi-materi lain. Dan tentunya yang terakhir adalah kita ngambil sekitar 20% dari waktu kelas untuk project based learning. Ya, project based seperti yang kita diskusikan tadi. Ya kan? Tadi seru nggak kalau kalian bisa mengimplementasi project-project itu? Ya kan? Lebih seru kan daripada cuman di kelas doang, ya kan? Ayo loh, buktikan bisa nggak di luar kelas melakukan tindakan itu. Jadi itu bedanya kurikulum merdeka. Jadi perbedaan antara daerah atau kota tergantung gurunya mau kemana. Jadi benar-benar ini memerdekakan guru, memerdekakan kepala sekolah, dan memerdekakan murid-murid kita. Ngerti kira-kira? Ngerti, Whitney? Wow. Pak Menteri, ini Ibu Ledi ini adalah guru honorer ya Bu ya? Iya. Yang lulus seleksi ASNP 3K. Iya, Wah, selamat Bu. Iya, Bapak. Iya. Ibu mungkin bisa cerita sedikit, Ibu kesini Bu. Okay. Pengalaman Ibu Ya. mengikuti seleksi ASNP 3K ini gimana Bu? Pertama saya ucapkan dulu terima kasih Pak Menteri sudah
datang ke SMP 5 mau berkunjung ke sekolah kami yang tercinta ini. Hari ini mungkin hari yang sangat membahagiakan buat saya, buat teman-teman saya, buat murid-murid saya seperti itu. Yang untuk saya pribadi gitu, saya tidak membayangkan sama sekali bisa bertemu sama Pak Menteri. Hari ini saya bisa bertemu, bertatap muka, bahkan Bu, maaf, bisa. saya enggak ya? Saya. Ya, nanti sama Pak Desa khusus oke. gitu ya. Jadi saya bahagia sekali bisa bertatap muka dengan Bapak. Terima kasih Bapak sudah sangat peduli kepada kami guru-guru, terutama guru-guru honorer yang sudah berumur 35 tahun gitu loh Pak. Tadinya tidak mungkin lagi mengikuti seleksi CPNS, sekarang kita bisa mengikuti tes melalui P3K ini gitu. Dan saya pribadi sudah lulus kemarin di tahap pertama, dan hari tanggal 26 April kemarin sudah tanda tangan perjanjian Pak. Perjanjian Luar kerja. biasa. Tepuk tangan dong Ya. buat Bu Lady. Luar biasa. Susah nggak Bu tesnya? Di tahap pertama itu lumayan susah Pak, tapi Ngambilnya sekali? Sekali, aja? ya, sekali langsung lulus? Langsung lulus Luar Pak. biasa. Ya. Luar biasa. Karena kesempatan yang Bapak berikan ke kami, kepedulian Bapak, sehingga dengan melalui P3K ini saya secara pribadi pastinya kehidupan saya akan ke depannya akan menjadi lebih baik, Amin. ya, lebih sejahtera gitu. Dengan adanya itu semua tentunya saya mudah-mudahan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Amin. Ya, ini dan saya berharap sekali ini tidak terhenti di sini Pak Menteri, untuk kami guru honorer yang masih banyak yang belum, teman-teman saya masih banyak yang belum lulus seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah mempedulikan kami. Terima kasih. Adik-adik mungkin nggak tahu ya, banyak guru-guru adik-adik itu guru honorer. Nah, guru honorer itu adalah guru yang mengajar, dan banyak dari mereka itu yang gajinya jauh di bawah upah minimum. Karena mereka belum secara formal masuk jadi guru pemerintah. Jadi kita mengeluarkan program namanya program P3K, di mana ratusan ribu guru honorer sekarang udah 300 ribu Bu. Ada 300 ribu Bu Lady yang dalam waktu beberapa bulan kemarin sekarang bisa mendapatkan gaji yang sama dengan pegawai pemerintah, ya, dan menjadi berapa kali lipat gajinya. Jadi kesejahteraan. Tepuk tangan lagi dong buat guru ini. Penting. Makasih Bu udah ngundang saya di sini, dan makasih juga sama adik-adik. Hari ini saya terinspirasi sekali nih Mas Desta. Semua nih sepertinya terinspirasi, termasuk saya juga Mas Menteri. Bu Lady juga terima kasih. Ini sudah berakhir ya pelajaran pada hari ini ya. Saya tampaknya tidak ngajarin apa-apa saya ya. Tapi untungnya ada Mas Menteri sama ada Ibu Lady. Semoga nggak kapok nih. Mungkin benar nggak kapok. Mas Menteri mungkin mau memberikan ya penutup lah untuk pada hari ini. Silakan. Boleh. Pertama, terima kasih banget buat hari ini. Saya tahu saya sama Mas Desta nggak ada apa-apanya dibandingin Bu Lady sebagai guru pengganti, tapi saya harap ada sedikit lah manfaatnya hari ini Ya, gitu, bisa ngumpul-ngumpul. Mungkin pesan terakhir saya adalah buat adik-adik, lihat, jangan pernah berhenti bermimpi, tapi juga jangan pernah berhenti mengambil tindakan nyata terhadap mimpi itu. Mimpi tanpa ada langkah ke depan, tanpa mengambil tindakan yang nyata, itu ya jadi mimpi aja terus seumur hidup, ya. Jadi jangan pernah lupakan mimpi itu, tapi juga jangan pernah tidak mengambil tindakan untuk mencapai mimpi itu. Dan langkah-langkah itu nggak usah langkah-langkah besar adik-adik. Langkah-langkah kecil lama-lama itu akan menjadi suatu capaian besar. Jangan pernah lupa, nggak ada sesuatu yang datang langsung. Semua itu membutuhkan waktu. Jadi harapan saya adalah dengan kurikulum Merdeka, dengan program-program kesejahteraan guru yang udah ada, dengan tema besar Merdeka Belajar ini saatnya adik-adik mengambil berbagai macam kesempatan untuk memperkaya dirinya dari semua jenis bidang kompetensi profil pelajar Pancasila.
ikut project based learning, berpartisipasi di dalam kelas, ya, ngambil aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, ya, dorong guru-guru kalian untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka secepat mungkin, karena ujung-ujungnya yang bakal paling seneng itu kalian, karena akan jauh lebih menyenangkan gitu. Udah capek materinya di kebanyakan gitu, jadi dikecilin, lebih mendalam, lebih banyak project based learning, lebih banyak engaging activities dan lain-lain. Jadi pesan terakhir saya adalah tolong jangan sia-siakan kesempatan ini, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selalu ajak guru-guru kalian untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar, karena kalian sekarang udah nggak zamannya lagi murid-murid yang pasif. Sekarang kalian bagian dari pembelajaran, bukan hanya objek dari pembelajaran, ya kan? Dan selalu tolong jangan pernah lupa ya untuk melihat ke masa depan, mencoba hal-hal baru, menerima kegagalan sebagai hanya suatu jalan pembelajaran. Kegagalan itu normal. Kalau saya nggak gagal-gagal terus waktu masih muda, saya nggak akan bisa berdiri di sini depan adik-adik. Jadi saya sekarang senang kalau gagal mengenai sesuatu. Oh, saya bisa belajar lagi nih, jadi lebih baik dan lain-lain. Ya. Dan jangan pernah lupa, jangan lupa mendengarkan suara hati adik-adik. Kalau kalian lagi pusing, kalau kalian lagi stres, kalian lagi kesel, merasa bingung, merasa putus asa, biasanya suara hati kalian akan berbicara dan memberikan indikasi harus kemana. Suara hati itu jangan pernah ditutup. Suara hati itu didengarkan, karena itu biasanya akan memberikan arah yang baik ke depan. Terima kasih sekali lagi adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Menteri, sebelum pamit kita boleh foto bersama-sama Mas Menteri ya? Boleh dong. Kita kan saya boleh selfie nggak? selfie dong. Merdeka Belajar ya. 1, 2, 3. Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Mari kita terus bersama memperjuangkan kemajuan pendidikan nasional. Salam Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita selalu semangat untuk bangkit dan pulih demi masa depan Indonesia. Terus bergerak dan menggerakkan untuk perubahan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita selalu semangat untuk bangkit dan pulih demi masa depan Indonesia tercinta. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama pimpin pemulihan untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bersama memajukan pendidikan di Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Pendidikan Indonesia bangkit, bergerak, dan maju untuk meraih kemartabatan bangsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional, maju bersama dalam derap Merdeka Belajar. Semangat! Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bergerak bersama untuk bangkit, meningkatkan pendidikan Indonesia. Semangat Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Saya Rizal Maula, selaku Koordinator Pemuda Pelajar Merdeka, mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional, maju terus pendidikan Indonesia, dan tema tahun ini adalah pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2022. Semoga dengan pulihnya situasi pandemi, gerakan Merdeka Belajar terus bergema di Indonesia. Halo, saya Resta yang mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Pimpin pemulihan, bergerak untuk Merdeka Belajar. Perjalanan mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar masih sangat panjang dan membutuhkan gotong royong kita semua. Terobosan-terobosan yang kami hadirkan hanya akan terasa dampaknya jika kita semua terus bergerak serentak di jalan yang sama menuju satu tujuan, yaitu pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Mari terus mewarisi semangat Ki Hajar Dewantara dalam memimpin pemulihan, bergerak serentak untuk Merdeka Belajar, dan membawa Indonesia melompat lebih tinggi.
Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti pedih yang